Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah GPI Diaspora Sejahtera Surabaya. Kita awali ibadah ini bersama-sama. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersyukur bahwa di awal bulan Juli ini kita bisa boleh datang menghadap tahtanya. Dan kita dalam bulan sekolah minggu. Kita deklarasikan bersama-sama di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur Bapa, bila pada hari ini Tuhan kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Bapa, kiranya kuduskan hati dan pikiran kami, mulut kami untuk kami layak memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus melawat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Juga urapan Roh Kudus-Mu Tuhan melawat hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah ini. Baik dalam menyampaikan firman Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan puji-pujian, musik multimedia. Tuhan, urapan kuasa-Mu Tuhan turun di tengah-tengah hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama hamba-hamba Tuhan, umat dan jemaat serta orang tua dari anak-anak kasih kami yang sangat mengasihi Tuhan. Melalui kasih karunia itu kami boleh datang kepadamu membawa anak-anak kekasih kami untuk mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan mengasihi anak-anak kami ini. Karena itu lewat kebenaran firman mereka akan dibimbing, diarahkan untuk memahami dan mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Kami tahu bahwa anak-anak kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka senantiasa akan dijauhkan dari sakit penyakit, dari kuasa-kuasa dan roh-roh dunia. Tidak akan sanggup Tuhan untuk ada di dalam kehidupan anak-anak kami. Kekuatan dan kesehatan umur panjang Tuhan karuniakan. Guru-guru sekolah minggu kami percaya pengurapan yang khusus ada bagi mereka untuk memberikan pengajaran bagi anak-anak kami. Kedua orang tua yang begitu setia memperhatikan anak kami sebagai tanggung jawab orang tua. Hari ini Tuhan kami boleh nyatakan lewat anak-anak kami untuk kami bawa kepada Tuhan. Karena anak-anak kami adalah milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada bagi mereka. Kepandaian, hikmat surgawi di dalam studi anak-anak kami. Engkau menjadikan mereka anak-anak yang hormat dan patuh takut akan Tuhan. Baik hari ini, hari esok, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kembali kita katakan amin. Boleh kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Ibu Sinar dan Pak Adolf yang sudah membuka ibadah ini di dalam doa. Sekali lagi saya mau menyapa keluarga besar DSCM dimanapun saat ini Anda berada. Shalom. Shalom. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru. Bulan Juli, bulan sekolah minggu. Kita berdoa bahwa anak-anak kita, generasi-generasi gereja ini boleh dipakai oleh Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa bagi hormat dan kemuliaannya. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini kembali kita diingatkan akan pengorbanannya di kayu salib yang membawa kita kepada kasih yang tanpa syarat itu. Memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah kita, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Sama-sama belajar pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, sungguh mulia. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Katakan, terpujilah Mari katakan sama-sama yuk. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari datang dengan ucapan syukur, hampiri tahta kasih karunia-Nya pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, yes, seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, bilurmu, bilurmu kesembuhanku, kesembuhanku. Katakan salibmu, salibmu kemenangan kami Tuhan, kemenanganku. Oleh bilurmu, bilurmu yang sembuhkan kami, kesembuhanku. Mari sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Boleh perlahan-lahan sambil bangkit berdiri bersama-sama. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud berterima kasih kepadamu Tuhan. Sama-sama lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan terima Tuhan lebih lagi. Katakan terpujilah, terpujilah. Ya rabata karabasya kalabanda karabasya kalabandeke. Oh yang kami tinggikan hari ini Tuhan, di atas
kami percaya Engkau berkata atasnya. Hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari sekali lagi, dari dalam hatimu katakan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan. Dengan apa kan kami balas kasih Tuhan yang begitu nyata menuntun kami yang sungguh hebat. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur buat pengorbananmu. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini hanya karena kasih Tuhan. Percaya kasih-Nya hebat. Haleluya. Berialah batahar abasya, ialah batahar abasya. Berialah batahar abasya, batahar abasya. Mari sembah Dia, nikmati hadirat-Nya. Dia hadir pagi hari ini dimanapun engkau saat ini berada. Dia lamata kalabashata kalabashata. Beriabashata terpujilah Engkau, terpujilah Tuhan. Ya lamata kalabashata kalabashata. Ya Rabbana Ramasyana Ramasyana. Mari hampiri tahtanya dengan hati yang hancur, dengan rinduan. Ya Rabbana mari lebih lagi sembah Dia, nyanyikan nyanyian baru kepadanya. Haleluya, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Mari lawat setiap hati Tuhan, selidiki hati kami Yesus. Lebih lagi oleh Roh-Mu yang bekerja. Kirialah bata karabasya karabata karabashi kirialah karabata karabashi. Semangat, haleluya, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, mengiringmu masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Pikiranku, biar kehendak-Mu saja jadi. Ku serahkan padamu.
padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku, yes, bersama-Mu. Sekali lagi, lebih lagi katakan mengiringmu, mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Dalam rencana-Mu Bapa. Yes, pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku. Harapanku hanya di dalam-Mu. Tuhan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan rencana-Mu yang memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan, jadikanku bencana-Mu. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Sekali lagi, jadikanku bencana-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami datang membawa puji-pujian kami Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Haleluya. Sama-sama yuk katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Kami datang sekali lagi yuk. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Say katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Mari menari, melompat bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita hari ini. Haleluya. DSCM, sama-sama katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Angkat tanganmu sama-sama katakan Gloria, besar Tuhan, hanya Kau yang ditinggikan. Segala Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Biarlah setiap pujian kami, setiap sembah kami hanya tertuju kepadamu, Allah yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, we give you glory, we
We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. Sekali lagi, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Sama-sama katakan Gloria, Gloria. Berikan tepuk tangan tajam bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih mau memuji dan menyembah Tuhan, melompat bagi namanya, amin, haleluya. Yang terutama dalam hidup kami hanya Kau Yesus, Allah yang maha sempurna. Yo. Haleluya. Bersorak-sorai sama-sama dengan saya. Ayo, haleluya. Lagi katakan, umat Tuhan, katakan yang terutama, yang terutama, layak terima sembah, hanya Kau Allah maha sempurna. Maha sempurna, segala yang Kau ajaib dan benar, ajaib dan benar. Sama-sama katakan, Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Semua layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima puji. Mari umat Tuhan siap katakan, yang terutama, yang terutama, layak disembah hanya Kau Tuhan, Allah maha sempurna, amin. Maha sempurna, segala yang Kau buat ajaib. Sama-sama Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia. Layak
dan pengagungan selamanya. Kau ditinggi, katakan Yesus, Yesus kau Tuhan yang layak terima puji. Sekali lagi umat Tuhan bersorak bagi nama, katakan tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Oh Tuhan yang sempurna, setiap rancangan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami, mari murnikan hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan hidupku, Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. dari awal ya sama-sama jemaat Tuhan katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran.
mari umat Tuhan saja katakan, hidupku menggenap. Boleh perlahan-lahan sambil bangkit berdiri. Jangan bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Kau di dalam jadi bukti. Lagi katakan, hidupku menggenap. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kau bersamaku. Oh, Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan tanda-tanda mujizat-Mu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan senantiasa berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan, di bulan Juli, bulan sekolah minggu ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, supaya iman kami boleh bertumbuh, kerohanian kami boleh bertumbuh, dan pengenalan kami akan Engkau lebih bertumbuh kembali Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biarlah benih firman yang ditabur itu Tuhan boleh semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak. Lawat kami semua Tuhan, ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua yang berada di tempat ini Tuhan. Melawat kami di tempat ini Tuhan, sesuatu yang baru Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami. Kiranya hanya kuasa-Mu, hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tempat ini, yang menyatakan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada Roh-Mu yang bekerja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita bertemu kembali dalam ibadah saat ini di tempat ini. Dalam bulan Juli, bulan sekolah minggu ini. Salam sehat, semangat, sukacita. Amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ini firman Tuhan saya beri judul Anak Kecil yang Berdampak. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-15 untuk mengingatkan kita tentang kisah ini. Saya bacakan dengan cepat, 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1-15. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang
itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dengan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, kembalilah ia kepada Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel, karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Bapak Ibu, di bulan sekolah minggu ini kita belajar dari satu kisah, Bapak Ibu. Ini seorang anak kecil yang luar biasa, Bapak Ibu. Anak kecil yang dipakai Tuhan, anak kecil yang berdampak. Mungkin tentang kisah ini jarang sekali dibahas, Bapak Ibu. Kebanyakan orang membahas Naamannya, membahas Nabi Elisa, tapi ternyata ada seorang anak kecil dari kisah ini yang dipakai Tuhan sehingga kehidupannya berdampak, dan pada akhirnya Naaman ini dari bukan orang percaya, dia sampai mengenal Allah yang benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kisah ini dimulai dengan Naaman ini seorang yang gagah perkasa, diceritakan seorang panglima perang, seorang jenderal, Bapak Ibu. Tetapi jenderal ini sakit kusta, Bapak Ibu. Ada beberapa tokoh dalam kisah ini tadi yang kita baca, seperti dikatakan ayat pertama, Naaman panglima Raja Aram, dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, Bapak Ibu. Panglima, sebagai seorang panglima pasti seorang yang terpandang, Bapak Ibu, di negaranya, punya reputasi yang baik barangkali. Mungkin keadaannya juga berkecukupan, Bapak Ibu, dia dikagumi semua orang, disegani musuh-musuhnya.
Mungkin orang berpikir, Bapak Ibu, ini seorang yang populer, seorang yang punya kedudukan yang baik, punya kekayaan yang melimpah, segala sesuatunya ada. Orang menyangka bahwa Naaman ini orang yang sempurna, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab menyodorkan suatu kebenaran yang menjungkir balikkan semua fakta itu, Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat pertama tadi, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ternyata Naaman ini punya satu kelemahan, yaitu dia berpenyakit kusta. Kusta ini seluruh badannya mungkin warnanya putih, lama-kelamaan melempuh. Kita tahu kalau sudah parah jarinya pun bisa putus sendiri, Bapak Ibu. Zaman Musa pun orang sakit kusta akan dijauhi, Bapak Ibu. Yang menarik, Bapak Ibu, justru dalam keguncangan Naaman ini dalam kehidupannya, masalah besar yang dihadapi dalam kehidupannya, pada akhirnya Naaman ini mengenal Allah yang benar. Dia akhirnya berpikir seperti yang disampaikan oleh gadis kecil yang ada di rumahnya itu untuk pergi ke Israel mencari nabi Tuhan yang bernama Elisa ini, Bapak Ibu. Saya rasa dengan kekayaannya, dengan kehormatannya, Naaman ini pasti sudah mencoba berobat ke sana kemari, mencari tabib yang terkenal, mungkin yang terbaik di seluruh negerinya. Tapi ternyata tidak menyembuhkan, Bapak Ibu. Tokoh kedua, Bapak Ibu, seorang perempuan Israel, Bapak Ibu. Di sini ayat yang kedua mengatakan, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ini kontras sekali dalam perbandingannya. Yang pertama, seorang jenderal, seorang pahlawan. Yang kedua ini hanya seorang pelayan, Bapak Ibu. Dia adalah seorang anak perempuan Israel yang bekerja di rumah Naaman sebagai budak, Bapak Ibu. Gadis kecil ini tidak dikisahkan latar belakangnya, asal-usulnya, silsilahnya. Alkitab hanya mencatat bahwa gadis kecil ini dijelaskan hanya seorang tawanan yang menjadi pelayan di istri Naaman. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai gadis kecil ini secara luar biasa. Sehingga menjadi berkat bagi kehidupan keluarga Naaman. Dan pada akhirnya Naaman pun bisa mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa memakai seorang yang tidak berdaya, seorang yang lemah, gadis kecil pun bisa dipakai Tuhan. Tuhan pun akan memakai kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang gadis kecil yang cinta Tuhan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, next. Yang pertama, gadis kecil ini mempunyai kasih. Bapak Ibu, gadis kecil ini hanya sebagai seorang budak. Ia bukan seorang yang terpandang, ia juga bukan penasihat Naaman, dia bukan orang yang pintar, Bapak Ibu. Dia tidak hanya seorang budak, Bapak Ibu. Lebih tragisnya lagi dia seorang wanita. Pada saat itu adat istiadat di negara itu, wanita itu kedudukannya lebih rendah daripada pria. Dan kemudian tidak hanya itu, dia sebagai seorang tawanan, Bapak Ibu. Kita bayangkan seorang anak kecil yang saat itu hidup jauh dari orang tuanya, kemudian dia sebagai tawanan dari seorang jenderal yang menyerang ke negaranya. Dia dibawa pulang ke negaranya sebagai tawanan, sebagai budak. Tentunya Bapak Ibu, dia menyimpan kepahitan, menyimpan satu rasa sakit hati dan kekecewaan terhadap Naaman ini dan keluarganya. Mungkin secara logika dan masuk akal gadis ini lihat tuannya yang sedang sakit kusta. Syukurin ini, kena penyakit kusta. Ini orang yang menyerang negara saya, yang mengakibatkan saya jauh dari orang tua saya diambil ke negaranya untuk dijadikan budak. Tetapi gadis kecil ini tidak melakukan hal itu, Bapak Ibu.
Dia merespon ketika tahu tuannya ini sedang sakit kusta. Dia menunjukkan kasihnya, dia bahkan mungkin mengampuninya, bahkan tidak menyimpan dendam sedikit pun. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dimanapun juga gadis itu berada, seperti firman Tuhan katakan, dia bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, dan punya rasa belas kasihan seperti Kristus. Dia punya kasih kepada tuannya, dia mau merekomendasikan tuannya ini kepada Nabi Elisa, sehingga Naaman ini pada akhirnya beroleh kesembuhan. Gadis kecil ini menjadi berkat dalam rumah Naaman. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini di bulan sekolah minggu ini dari seorang gadis kecil ini, Bapak Ibu. Kita bermurah hatilah, kita lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakit kita, supaya di dalam kehidupan kita ini tidak ada sedikit pun akar kepahitan, Bapak Ibu, supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari seorang gadis kecil ini, dia berani bersaksi, Bapak Ibu. Diperkirakan gadis kecil ini berumur di bawah 12 tahun, Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu. Masih kecil, tapi dia berani menyaksikan kuasa Tuhan, berani menyaksikan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, sering di antara kita kalau kita disuruh bersaksi, nanti aja, nanti masih banyak waktu, tunggu aja nanti, Bapak Ibu. Mungkin banyak alasan kita untuk bersaksi sebagai kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, meskipun kita sebagai orang dewasa. Tetapi gadis kecil ini, Bapak Ibu, biar dia sebagai orang asing, hidup di negeri asing, dan yang menarik, gadis kecil ini seorang budak, seorang tawanan, dia tidak mau menunda untuk bersaksi dan meyakinkan tuannya ada Allah yang besar yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya. Saya yakin sebagai seorang budak dia tidak hidup dalam kenyamanan. Seorang budak itu pasti makannya terbatas, mungkin jam kerjanya bisa melebihi jam kerja biasanya, bahkan siang barangkali malam. Dia dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi tetap tidak menyurutkan niatnya untuk bersaksi. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Seharusnya dimanapun juga berada, kita berada dimanapun juga, kapanpun juga, bagaimanapun keadaannya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus tetap menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang berdampak, memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan katakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Tuhan tidak katakan, kamu nanti akan bisa menjadi garam dunia, kamu kemudian hari akan menjadi terang dunia. Tidak, Bapak Ibu. Natur kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, Tuhan katakan kamu terang dunia, kamu garam dunia. Sehingga kita harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini mari kita belajar dari seorang gadis kecil ini, Bapak Ibu. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita dapat pelajari di sini, gadis kecil ini ternyata bukan orang yang minder, Bapak Ibu. Dia tidak minder sedikit pun. Dalam kehidupan
Sebagai budak, Bapak Ibu saya katakan tadi pasti tertekan, makan pun mungkin terbatas, mungkin dalam kondisi sakit pun harus tetap bekerja. Tapi kok sempat-sempatnya gadis kecil ini memberitakan kabar baik, memberitakan kuasa dan kebesaran Allah karena dia cinta kepada Tuhannya, karena dia tahu persis ada Allah yang mengasihi dalam kehidupannya dan ada Tuhan yang bertindak di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang percaya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, mungkin kita berpikir untuk menjangkau, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang dari kalangan atas, mungkin barangkali top eksekutif suatu perusahaan atau pengusaha besar, kita harus mempunyai posisi yang sama dengan mereka. Untuk menjangkau orang-orang yang berpangkat mungkin, kita berpikir, kita harus punya posisi yang sejajar dengan mereka. Supaya mudah kita berbicara, berkomunikasi, kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita tahu cara berpikirnya, kita tahu cara berkomunikasi dengan mereka, sudut pandang mereka pun kita tahu barangkali Bapak Ibu. Ini adalah konsep yang kurang benar menurut saya Bapak Ibu. Pada akhirnya meskipun ini sebuah pelayanan akan terjadi pengkotak-kotakan dalam penggolong-bolongan dalam status sosial dan sebagainya Bapak Ibu. Lah, hal ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, latar belakang dari gadis kecil ini dia hanya sebagai pelayan, hanya sebagai budak, tapi dia bisa menjangkau, bisa mengabarkan kabar baik kepada orang yang status sosialnya di atasnya tidak sederajat dengannya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih yang dinyatakan oleh gadis kecil ini ditunjukkan adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tanpa pamrih, yang bisa menjangkau, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan dari golongan mana. Tetapi kasih yang betul-betul murni, dia memberitakan kabar baik, mengabarkan kebesaran Allah, sehingga Naaman ini akhirnya menemukan Allah yang benar. Bapak Ibu, ini rahasia keefektifan anak perempuan ini, karena dia punya kasih yang murni, kasih yang mampu menembus perbedaan dari ras, perbedaan dari suku bangsa, perbedaan dari golongan dan status sosial. Bapak Ibu, ini teladan buat kita, Bapak Ibu. Ternyata gadis ini tidak minder, Bapak Ibu. Dia punya rasa percaya diri, dia punya kasih yang luar biasa, kasih yang bisa menembus batas-batas tertentu, Bapak Ibu. Jangan mungkin kita menganggap bahwa mereka orang yang statusnya di bawah kita, mungkin dia bekerja sebagai ART, mungkin dia bekerja sebagai OB, tapi tanpa mereka pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di kantor tanpa mereka, petugas kebersihan, seorang OB, apakah kita ini harus bekerja sendiri? Kita harus menghargai mereka sekalipun katakanlah dari strata sosial orang menganggap rendah Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyepelekan mereka. Orang kecil pun bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari kisah ini Bapak Ibu, mari kita Bapak Ibu jangan kita merasa rendah diri, jangan kita merasa minder meskipun kita ini orang biasa, orang yang sederhana, karena Tuhan Yesus untuk segala bangsa, Tuhan Yesus untuk segala kaum, Tuhan Yesus untuk segala bahasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu. Bahkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak hanya untuk golongan tertentu saja, keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus untuk semua bangsa, untuk semua kaum, untuk semua bahasa, Bapak Ibu. Bila dunia mengukur kita barangkali kita ini orang yang kecil, Bapak Ibu. Selama kita ini senantiasa selama melakukan pekerjaan Tuhan dengan benar, kesediaan diri kita ini dipakai oleh Tuhan.
Kita sebagai hamba Tuhan yang setia Bapak Ibu, melakukan tugas panggilannya. Biarpun kita orang kecil, Tuhan pasti menjadikan kita orang besar di hadapannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Secara manusia kita ini mungkin orang menganggap kita orang sederhana, orang kecil. Selama kita taat, selama kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan dengan benar, kita adalah orang-orang besar di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, anak kecil ini sosok yang dipercaya, dapat dipercaya Bapak Ibu. Gadis kecil ini saya yakin dia punya kredibilitas, punya integritas sehingga dapat dipercaya oleh Naaman. Kalau gadis kecil ini selama bekerjanya banyak berbohongnya, kemudian banyak menipu tuannya, saya yakin biar ngomong apa saja tentang kuasa Tuhan, tentang kuasa Allah, pasti tuannya, nyonyanya pun tidak akan percaya. Karena Naaman ini saya yakin melihat sosok anak kecil ini bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, perkataannya bisa dipegang. Sehingga dia ketika menceritakan kebesaran Tuhan, kuasa Allah, tuannya menjadi percaya. Bapak Ibu, kita yang menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, biarlah kita ini juga punya integritas, punya kredibilitas, kita menjadi orang yang dapat dipercaya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. 1 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu belajar dari gadis kecil ini, mari kita semua menjadi orang yang dapat dipercaya, kita mempunyai integritas, kita punya kredibilitas yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang kelima Bapak Ibu, gadis kecil ini punya iman yang luar biasa. Biar dia sebagai anak kecil, tapi imannya ini luar biasa. Ayat yang ketiga katakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis kecil ini tidak berkata, mudah-mudahan nabi itu bisa menyembuhkan. Barangkali nabi itu bisa menyembuhkan. Semoga nabi itu bisa menyembuhkannya. Tidak Bapak Ibu. Begitu tegas, begitu yakin gadis kecil ini menyatakan, tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Imannya luar biasa. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, terkadang dalam iman kita harus belajar dari anak kecil, Bapak Ibu. Anak kecil itu tidak pernah mempertanyakan, anak kecil itu hanya percaya. Anak kecil itu tidak pernah bagaimana nanti lalu kira-kira bisa atau tidak. Anak kecil itu tidak pernah mempertanyakan. Dia hanya percaya saja Bapak Ibu. Dia tidak pernah berkata, betul apa enggak ya. Tidak pernah berpikir panjang, dia hanya percaya saja. Contoh Bapak Ibu, seorang anak ditaruh di atas lemari. Bapaknya berkata, ayo nak lompat, nanti bapak yang akan menangkap. Anak kecil tidak akan berpikir, bagaimana ya, bahaya enggak ini ya. Apakah nanti bapak saya bisa menangkap, apakah nanti betul-betul bapak saya akan menangkap saya. Anak kecil ini tidak pernah berpikir seperti itu. Dia akan melompat karena dia yakin bapaknya akan menangkapnya kemudian menggendongnya. Ini seorang anak kecil Bapak Ibu. Contoh lagi, mungkin guru sekolah minggu berjanji, nak nanti kita habis sekolah minggu saya belikan es krim semua. Anak-anak pasti berkata, hore. Dia tidak akan berpikir, yang ngajar sekolah minggu tadi punya uang apa enggak. Kemudian betul enggak ya nanti kira-kira dibelikan es krim.
anak kecil itu hanya percaya, Bapak Ibu. Jika terkadang dalam hal iman, kita harus seperti anak kecil ini yang percaya 100%. Amin, Bapak Ibu. Ini yang pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, gadis kecil zaman Naaman itu mungkin tidak pernah mendengar ayat ini, tetapi kemuliaan Allah sungguh dinyatakan di dalam kehidupannya karena imannya. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita pun akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mujizat demi mujizatnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang keenam, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari pagi hari ini, seorang anak kecil ini berani mengambil resiko. Gadis kecil ini berani mengambil resiko dalam menyatakan imannya. Ia berani menjamin kesembuhan Naaman karena dia tahu persis tentang kuasa Allah. Dia tahu persis bagaimana Allahnya ini sanggup melakukan mujizat. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana seandainya jika Naaman ini tidak sembuh? Saya yakin gadis kecil ini akan mengalami nasib yang tidak baik, Bapak Ibu. Naaman ini sudah jauh-jauh menempuh perjalanan ke Samaria, perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan. Naaman ini sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mungkin mengorbankan hartanya. Tapi ternyata kalau tidak sembuh sampai di sana, saya tidak bisa bayangkan bagaimana nasib gadis kecil ini, Bapak Ibu. Dia berani mengambil resiko. Zaman dulu, seekor kuda aja kalau dia sakit, kuda itu akan dibunuh daripada kuda itu menjadi beban di dalam perjalanan, Bapak Ibu. Yang luar biasa, penyakit Naaman ini akhirnya disembuhkan dan Naaman akhirnya mengenal Allah yang benar. Di dalam ayat 15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu, gadis kecil ini namanya tidak dicatat dalam Alkitab. Artinya dia orang biasa, dia orang yang tidak terkenal. Tuhan pun bisa memakai anak-anak lain untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujizatnya dan dipakai sebagai alatnya. Itu tidak spesifik Bapak Ibu. Dan Tuhan pun bisa memakai siapa saja, termasuk kita semua, termasuk Bapak Ibu semua, tanpa menunggu kita menjadi orang hebat dulu, tanpa menunggu kita sebagai orang terkenal dulu, tanpa menunggu kita sebagai aktivis di gereja dulu, tanpa menunggu kita menjadi hamba Tuhan dulu atau menjadi pendeta dulu. Tuhan bisa memakai kita semua menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, gadis kecil ini gadis yang sangat setia, Bapak Ibu. Kita pun harus berdampak di dalam kehidupan kita. Kita tidak harus berdampak di dalam dunia yang besar dan luas ini, Bapak Ibu, kecuali kita diberi karunia-karunia khusus untuk Tuhan dalam hal ini kita bisa menjangkau dunia yang begitu luas. Seperti gadis ini, kita harus berdampak kepada orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam sekolah minggu ini, bulan sekolah minggu, sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita harus mengajar anak-anak kita
seperti gadis kecil ini tadi Bapak Ibu. Dia bisa mengenal Allahnya, dia bisa begitu beriman, dia sangat percaya kepada kuasa Allahnya. Saya yakin dia didikan dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Di bulan sekolah minggu ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengajar anak cucu kita dengan firman Tuhan, mengenalkan sedari dini tentang kuasa Allah, bagaimana Tuhan itu, bagaimana kebesarannya, supaya anak-anak cucu kita bisa dipakai Tuhan juga secara supaya anak-anak cucu kita juga bisa mengenal Tuhan dan terlebih dipakai luar biasa sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya dulunya berpikir bagaimana seorang anak kecil ini dalam kisah Naaman ini bisa mengenal Allah yang benar. Bagaimana Daud yang kecil itu bisa yakin imannya tumbuh, imannya bertambah besar sedari dini, sedari dia masih kecil, dia tahu benar bagaimana kuasa Allah, dia kenal dengan Allahnya dan mengenal Allahnya. Ternyata Bapak Ibu dalam kehidupan adat istiadat bangsa Yahudi, mulai kecil anak-anak itu sudah dimasukkan dalam pendidikan keagamaan Bapak Ibu. Ada yang namanya mikro gitu ya, dalam usia 5 tahun anak itu harus belajar Taurat, dia harus menghafal Taurat. Ada yang namanya Misnah, pada usia 10 tahun anak itu harus mendapat pendidikan. Juga ada yang namanya Talmud, Bapak Ibu, anak umur 13 tahun. Kemudian yang di atas ada Midras untuk level yang umur 20 tahun. Bahkan untuk sebagai guru, untuk lanjutan dari pendidikan itu, ada umur-umur tertentu, makanya ditetapkan bangsa Yahudi ini kalau seorang guru, seorang pengajar itu minimal umurnya 30 tahun. Tidak salah Bapak Ibu, ketika Yesus mulai mengajar tepat pada usia 30 tahun. Karena itu adalah adat istiadat orang Yahudi ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita setiap hari. Seperti Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari didik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam pengenalan akan Allah dan firman-Nya sedari dini, supaya kerohaniannya semakin bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Naaman ini bagaimana dia bisa mengalami mujizat. Yang pertama, mujizat terjadi bila ada iman, Bapak Ibu. Yang diimani oleh gadis kecil itu, Bapak Ibu. Allah yang diimani oleh gadis kecil itu diimani oleh Naaman. Sekalipun Naaman ini belum melihat, tetapi Naaman ini percaya Bapak Ibu. Dan dia sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh gadis kecil pelayannya ini akan benar-benar terjadi. Roma 10 ayat 17 dikatakan Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman Naaman timbul ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh gadis kecil itu. Sehingga Naaman ini akhirnya menjadi orang yang beriman, kemudian ia berani bertindak, berani melangkah. Kemudian dia sampai pergi ke negeri Israel menemui Elisa, akhirnya mendapat kesembuhan Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan dan pergumulan hidup ini, apakah kita ini tetap beriman? Apakah kita ini berani bertindak? Apakah kita berani melangkah? Bapak Ibu, ketika kita beriman, ketika kita berani melangkah, ketika kita berani bertindak, maka mujizat pun itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, mujizat terjadi bila ada kerendahan hati. Bapak Ibu, Nabi Elisa hanya memerintahkan mandi di sungai Yordan 7 kali Bapak Ibu.
Kemudian Naaman ini awalnya tidak mau. Dia lihat sungai Yordan yang begitu kotor, dia masih menawar Abana dan Parpar itu sungainya jauh lebih bersih daripada sungai Yordan ini. Dia mau pulang, dia sangat kecewa, dia sakit hati, apalagi yang menemui bukan Elisa secara langsung, tapi hanya seorang bujangnya, pembantunya Elisa, Bapak Ibu. Tapi apa yang dikerjakan, apa yang disuruhkan oleh Tuhan? Mandi di sungai Yordan 7 kali. Bapak Ibu, maaf bicara, ketika Naaman ini harus belajar untuk rendah hati. Orang yang mandi itu melepaskan jubahnya, melepaskan pakaiannya, Bapak Ibu. Naaman harus benar-benar mau merendahkan hatinya, menanggalkan kebesarannya, menanggalkan statusnya. Dia mungkin merasa seorang jenderal yang harus dihormati, yang harus dihargai. Ketika Naaman ini mau menuruti, dia mau mandi di sungai 7 kali, melepaskan atributnya, melepaskan status sosialnya, menjadi orang biasa, Bapak Ibu. Naaman mengalami mujizat. Tidak secara kebetulan lembah Yordan itu, kalau saya pernah baca satu artikel, itu merupakan tempat, salah satu tempat yang cukup rendah di bumi ini. Jadi Naaman betul-betul harus turun ke bawah, merendahkan diri, setelah itu dia mendapatkan mujizat. Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu, baik orang Aram, orang Syria, orang Israel, dari zaman dulu sampai sekarang, itu tahu persis bahwa sungai Yordan itu tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Berarti yang menyembuhkan Naaman ini siapa Bapak Ibu? Tuhan sendiri Bapak Ibu. Yang menyembuhkan Naaman adalah Allah sendiri. Sungai Yordan ini hanya sebagai sarana saja. Nabi Elisa itu hanya sebagai alatnya saja Bapak Ibu. Mari kita dari kisah ini kita mau belajar, kita mau rendah hati, hidup menurut perkataan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan meninggikan kita tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, mujizat terjadi karena adanya ketaatan. Maaf, yang ketiga, mujizat terjadi jika ada ketaatan. Bapak Ibu, iman Naaman saja tidak cukup untuk menerima mujizat kesembuhan ini, tetapi menghendaki Naaman ini belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya Naaman ini taat Bapak Ibu. Meskipun ketaatan itu memerlukan berbagai macam pengorbanan. Bapak Ibu, yang pertama untuk taat kita harus mengorbankan pengetahuan kita, logika kita, kepandaian kita. Seorang Naaman ini seorang jenderal, pasti dia orang yang pandai, orang terpandang, orang yang pinter, orang yang cerdas Bapak Ibu. Ketika budaknya mengatakan bahwa engkau harus menemui seorang nabi di Israel. Naaman ini percaya kepada pembantunya, kepada gadis kecil ini. Logikanya dikorbankan, pengetahuannya dikorbankan, kepandaiannya dikorbankan, dia harus taat Bapak Ibu. Ketika dia melihat sungai Yordan ini kotor, dia masih nawar ada sungai di Parpar dan Damsyik yang lebih bersih. Naaman ini harus taat Bapak Ibu. Ketika Naaman taat, dia mengalami mujizat. Demikian pula kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita taat, kita pun akan mengalami mujizat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian untuk taat Bapak Ibu, untuk itu kita harus mengorbankan kenyamanannya. Kita mau taat, kita harus berani berkorban. Seperti Naaman ini, dia taat, dia menempuh perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang melelahkan, mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan waktunya, mengorbankan kenyamanannya, mengorbankan hartanya barangkali, bahkan disuruh mandi di sungai yang kotor. Tapi ketika taat, Naaman ini mengalami kesembuhan.
Kemudian untuk taat yang ketiga harus mengorbankan perasaannya. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu seorang jenderal ketika dia sampai kepada Elisa, Elisa tidak mau menemuinya, hanya pembantunya yang menemui. Bagaimana perasaannya seorang Naaman ini Bapak Ibu. Tetapi ketika Naaman ini mau taat, dia mau mengorbankan perasaannya, Naaman mengalami mujizat. Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Bapak Ibu, kisah Naaman ini adalah kisah yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus pun mengatakan juga di dalam Lukas 4 ayat 27, dikatakan di situ, dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang tahir selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi Bapak Ibu, dari kisah Naaman, konsep keselamatan itu sejak zaman dahulu sudah menjangkau bangsa-bangsa di luar Israel. Demikian juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berinkarnasi menjadi manusia, berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua bangsa, semua kaum, semua bahasa. Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana seorang anak kecil ini bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Seorang anak kecil ini bisa berdampak, Bapak Ibu. Beberapa hal yang dapat kita pelajari ini yaitu yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya, termasuk memakai seorang anak kecil dan bisa memakai kita semua. Didiklah anak-anak kita, cucu-cucu kita, mengenal firman Tuhan, supaya anak-anak itu mengenal Allah sejak dini dan kelak kehidupannya akan berdampak untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mujizat terjadi bila ada iman, ada kerendahan hati dan ketaatan. Yang terakhir, yang keempat, kuasa Allah, mujizat Allah, anugerah Allah, dan kemuliaan Allah juga menjangkau bangsa-bangsa di luar Israel sejak dahulu kala, termasuk kepada Naaman ini. Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal, bagaimana anak kecil ini bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, bagaimana seorang anak kecil pun bisa berdampak bagi kehidupannya untuk dipakai sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan pun bisa memakai kita semua untuk mempermuliakan namanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di bulan Juli, bulan sekolah minggu ini Tuhan. Kami boleh belajar beberapa hal Tuhan. Engkau bisa memakai siapa saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami semua umat kepunyaan-Mu, umat kesayangan-Mu, milik kepunyaan-Mu ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami ingin menjadi alat untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bila Engkau memakai seorang anak kecil, bisa untuk Kau pakai secara luar biasa untuk mempermuliakan nama-Mu. Engkau pun bisa memakai kami semua untuk menjadi alat untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua, memberikan pengertian-pengertian yang baru, memberikan pelajaran-pelajaran yang baru, paradigma-paradigma yang baru, supaya kehidupan kami makin hari makin mengenal Engkau lebih lagi, makin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus.
biarlah setiap kita masing-masing datang di hadapan Tuhan untuk melihat siapakah diri kita. Kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan akan kebaikan dan kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Dan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus sebagai tanda, bukti persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Kita adalah tubuh dan anggota tubuhnya. Yesus adalah kepala yang tidak dapat dipisahkan dengan tubuh dan anggota tubuhnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat hati kami, mengetahui hati kami masing-masing. Karena itu ya Bapa di surga, jika Tuhan mendapati ada kesalahan kami, dosa kami, pengampunan Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya hari ini juga Tuhan, pengampunan yang sama Tuhan mengerjakan dalam hidup kami. Melayakkan bagi kami semuanya Tuhan. Demikian juga para hamba-hambamu sebagai pelayan-pelayan meja perjamuan kudus. Tuhan melayakkan kami semuanya. Bersama seluruh umat dan jemaat Tuhan yang akan menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan sudah melayakkan bahkan mengampuni kami. Kami siap menyambut dan menerima tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, dan kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, dimulai dari kata aku percaya. 3, 2, 1. Aku percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Esa, Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati.
bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus, al-mana dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup. Lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara, kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Kita pastikan bahwa ini benar-benar adalah tubuh Yesus dan darah Yesus untuk kita bersama-sama ada dalam persekutuan tubuh dengan darahnya. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ibu bapak saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pengorbananmu, buat kasih setiamu. Engkau rela mati, rela berkorban bagi kami, umat kesayanganmu, umat pilihanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang termulia, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus.
Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah mengajar kami, untuk kami mempunyai iman seperti gadis kecil Israel ini Tuhan. Diberikan iman, kerendahan hati dan ketaatan. Apapun persoalan masalah hidup kami Tuhan, baik sakit penyakit, pergumulan, bahkan sudah sampai di titik terendah pun kami tetap percaya bahwa hanya Engkau, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang mempunyai pengharapan, pertolongan, dan kami percaya kami akan peroleh kemenangan. Terima kasih Bapa bahwa hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman ini, Bapak Pendeta Simon Sukoco, diberkati kiranya di setiap pelayanannya, keluarga besarnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa bahwa doa kami untuk Bapak Gembala kami, dimanapun hamba-Mu ini melayani, kami percaya pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Kesehatan baru Tuhan tambahkan Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan menuntun, menyertai, memberkatinya. Berkati juga keluarga besarnya, istri, anak, menantu, cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menuntun Pak Jokowi dan wakil dan segala stafnya dalam perjalanan untuk membangun bangsa kami. Kami juga percaya Tuhan bahwa dalam pemilihan nanti Engkau akan menggantikan pemimpin yang baru, yang lebih baik dari Pak Jokowi untuk membangun bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa kota kami Surabaya Tuhan, berkati para pemimpin kota kami. Tuhan juga memberkati 3 pilar kota kami Tuhan, yang hari lepas hari melaksanakan giat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam giat pengamanan sholat Idul Adha, kurban Tuhan yang sudah berjalan dengan aman lancar. Tuhan juga akan memberkati setiap kegiatan kota kami. Dan kami percaya kota kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk kami yang sudah hadir, semua jemaah yang hadir maupun tidak hadir dalam setiap persoalan masalah. Kami percaya juga Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Yang sakit mereka datangkan pulang dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan mereka yang berduka cita Tuhan beri penghiburan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kami semua yang melayani, sekecil apapun pelayanan kami, kiranya menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sempurna, berubah, prosesnya, kapan? Bagi kemuliaannya. Berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Donald Herman Clavert, atau lebih kita kenal dengan sapaan Pak Doni. Beliau meninggal dunia pada hari Kamis 29 Juni 2023 dalam usia 67 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Jumat 30 Juni 2023 di pemakaman Sukun. Gembala dan wakil gembala beserta keluarga dan seluruh keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera mengucapkan turut sepenanggungan. Allah Bapa sumber damai sejahtera senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Shalom, saya keponakan dari Om Doni. Kami sekeluarga berterima kasih khususnya untuk GBI Diaspora, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Sudi Dharma dan keluarga, juga Bapak Erlangga. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan mulai dari
Om Doni sakit sampai dari pemakaman semuanya didukung oleh GBI Diaspora. Kami juga mengucapkan untuk terima kasih kepada Mesbah Keluarga yang juga sudah mensupport Om kami dan setiap doa-doa untuk Om kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk Youth Generation, kami juga mengucapkan untuk Sekolah Shining Star, kami juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dari Om kami atas nama keluarga kami memohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu Keluarga Diaspora Sejahtera Caring Ministry diberkati oleh Tuhan Yesus, sebab mereka semua adalah anak raja. Amin. Menutup rangkaian kegiatan di bulan Juni, bulan keluarga ini, Sekolah Minggu mengadakan acara Pekan Rohani Anak pada hari Jumat dan Sabtu 30 Juni dan 1 Juli 2023 di Angkatan Laut. Bapak dan Ibu Gembala, juga Bapak dan Ibu Wakil Gembala turut hadir untuk membuka acara Pekan Rohani Anak tahun ini. Tak lupa juga kita berterima kasih buat Mama Papa yang sudah ikut mendukung baik dari doa, dana, dan mengikut sertakan anak-anak dalam acara ini. Terus dukung anak-anak untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Diaspora Generation Surabaya mengadakan Holiday Camp dengan tema dari Efesus 2 ayat 10, Living with Purpose. Acara akan diadakan Sabtu 8 Juli 2023 pukul 8.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C 6-7, Surabaya. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kak Nana di 0821 3982 0522. Para wanita, jangan lewatkan ibadah WBIM3. Kali ini WBIM3 berkolaborasi dengan Misi akan memberkati cabang-cabang DSCM Jawa Tengah dengan penyuluhan kesehatan gigi. Tema yang akan diusung, hubungan infeksi rongga mulut dengan kelangsungan harapan hidup, dengan narasumber Ibu Gembala, Profesor Dr. Gigi Mike Sylvia Margareta Amiatun Ruth, Master of Science, spesialis odontologi forensik konsulen, dan spesialis ortodonsia konsulen. Acara akan diadakan Kamis 6 Juli 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di DSCM Karanganyar, Solo. Ibadah juga dapat diikuti melalui Zoom dengan meeting ID 89676611379 passcode WBI DSCM. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu NN, Bapak Dendi Peristiwanto, Hotel Permata Intan, Ibu Hendrawati, dan Ibu Beni yang telah menabur untuk diakonia di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itulah jemaat Tuhan, informasi yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kasih salam kanan kirimu, katakan ayo berdampak. Kita angkat satu pujian. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku, katakan walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyak, pujianku takkan terhentikan. Roh yang memberikan hiburan, katakan akan kupikul, akan kupikul salibku. Sungguhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku biar kehendak-Mu
terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari Sekali lagi. yang ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Karena yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Berikan dulu dong tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Selamat hari Minggu, semua diberkati Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai dan kemenangan bagi Tuhan. Jika ibu bapak dan saya datang hari ini adalah merupakan hari kemenangan bagi kita yang harus kita rayakan. Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Amin. Baik, mari siapkan hati kita, kita angkat tangan kita dan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat yang kita butuhkan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, ibadah dan pelayanan, dan studi anak-anak. Tuhan yang menjadikan semuanya mereka berhasil dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Dan apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang menjadikan semua itu berhasil, usaha, bisnis, pekerjaanmu. Baik hari ini, hari esok, percayalah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, rahmat, sejahteraan, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan persekutuan kita dengan Roh-Nya yang kudus melimpah tercurah hari ini, hari esok, kekal selama-lamanya. Maranatha datang kedua kali, yang terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita katakan amin.